Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik dan sehat semua. Sebelum memulai materi, mari bersama-sama berdoa. Selesai. Untuk pertemuan hari ini, Bapak absen dulu di WA Group dan kalian mengisi absen di Classroom yang Bapak cantumkan linknya. Baik, saya absen ya. Arif Ramadhani, Kela, Felicia, Nadia, Nayalatul Amalia, Nagita, Nur Aftina. Untuk mengingat materi pada hari yang lalu, Bapak bertanya, apakah kalian masih ingat materi yang lalu? Baik, makasih sekali ya, karena masih mengingat materi yang lalu. Arif Ramadhani, apa yang dimaksud dengan lembaga? Ya, pertanyaannya tepat sekali. Jadi, institusi atau pranata yang di dalamnya ada seperangkat hubungan norma, nilai dan keyakinan yang nyata serta berpusat pada berbagai kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting. Nah, gitu ya. Baik, saya lanjut lagi. Kaila, apa yang dimaksud dengan norma? Betul sekali jawabannya. Jadi, norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Yang terakhir ya, siap-siap buat Nadia. Sebutkan sistem norma atau aturan-aturan yang dapat kategorikan sebagai lembaga sosial yang harus memiliki syarat-syarat. Oke, betul sekali jawabannya. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Selanjutnya, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Baik semuanya, silahkan kalian memperhatikan materi yang Bapak tampilkan di PTT atau presentasi PowerPoint. Materi hari ini adalah jenis dan fungsi lembaga sosial. Fokus pada keluarga. Seperti kita ketahui bahwa lembaga sosial yang ada di masyarakat itu ada 5 lembaga sosial. Ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, ada lembaga pendidikan, yang terakhir lembaga politik. Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi memberikan pedoman pada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari apa saja kira-kira? Tentunya ada ayah atau bapak, ada ibu,
ada kakak, dan yang terakhir tentunya ada adik. Nah, kesemuanya itu adalah keluarga. Lanjut. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintahan. Contoh, dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Apa kira-kira contohnya? Contohnya adalah seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Lanjut. Lembaga keluarga memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Artinya fungsi reproduksi ini adalah bagaimana suatu keluarga akan berkembang biak. Selanjutnya, fungsi proteksi perlindungan. Artinya dalam fungsi ini semua keluarga merasa terlindungi oleh kepala keluarga, yaitu ayah dan ibu. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah di mana seorang ibu atau seorang ayah mencarikan nafkah untuk keluarganya. Fungsi afeksi atau kasih sayang. Dalam keluarga tentunya perlu yang namanya kasih sayang. Jadi bapak dan ibu adalah sandaran kalian untuk mendapatkan kasih sayang. Yang terakhir, fungsi pengawasan sosial. Di sini adalah kontrol kalian, di mana kalian semua tentunya dikontrol oleh kepala keluarga, bapak dan ibu. Yang di sini adalah bagaimana kalian mentaati aturan-aturan yang ada di dalam rumah tangga. Fungsi pemberian status. Nah, fungsi pemberian status adalah fungsi yang diberikan oleh bapak ataupun ibu. Selanjutnya ada proses sosialisasi terjadi kepada anak. Kegiatan dalam keluarga dan peranan tiap anggota keluarga mulai bergeser jika dibandingkan dengan yang terjadi dahulu. Peranan keluarga dalam perubahan sosial terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Waktu dulu, seorang anak pada usia 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk membantu orang tuanya. Seorang anak pada usia 10-15 tahun dituntut mandiri, namun dengan cara yang lain. Contohnya anak mandiri dalam berkegiatan di sekolah dan menyelesaikan masalah pribadinya. Itu yang sekarang. Nah, perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur, tapi sekarang bisa bekerja di pabrik. Nah, ini terjadi, ini ada keterangannya lebih jelas ya. Nah, perubahan peran seorang ibu dan ayah dalam keluarga sekarang sudah tidak sama dengan dulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Sekarang perubahan tersebut terjadi pada pola peran ibu ayah, yakni ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah. Dan ayah